Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran, yang kita nggak mungkin akan dapat menikmati hidayah Allah kalau Allah tidak membimbing kita. Sebagian kita pernah hidup mungkin dalam dunia yang penuh dengan kemaksiatan. Dia benci dengan ketaatan. Bahkan dia memandang orang-orang yang taat sebagai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Dia anggap orang yang kolot. Tapi setelah kita mendapatkan hidayah, ternyata hidayah Allah itu indah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga itu hidayah sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bicara pasar dunia, apa yang antum ketahui tentang pasar dunia? Di sebelah kita itu pasar. Nah, di mana? Depan sana pasar. Iya. Kita melihat hiruk pikuk manusia menjajakan dagangan. Ternyata pasar dunia itu tempat setan menancapkan benderanya. Sebagai bentuk pengumuman bahwa dialah pemenang. Kita tahu kalau perang itu mesti lawan itu akan bawa bendera. Bendera panji. Kalau panji itu jatuh, roboh, maka kalah berarti pasukan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la takunanna in istata'ta. Jangan engkau menjadi orang yang kalau kau bisa nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwala man yadkhulu suq wala akhira man yakhruju minha. Jangan jadi orang yang pertama masuk pasar, yang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Fa innaha ma'rakatus syaitan. Ternyata di situ tempat pertempuran syaitan. Wa biha yansubu rayatahu. Di situ dia menancapkan benderanya. Kita tahu pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Disitulah dusta dan kebohongan. Disitulah penipuan. Disitulah pencurian. Disitulah pengurangan timbangan. Disitulah letaknya riba. Bahkan pasar dunia itu boleh jadi saat ini dibangun di atas asas riba. Mereka berpikir tanpa riba nggak bisa ekonomi itu berjalan. Itulah pasar dunia. Ahibati fillah. Tapi kan ada ayat Ustaz yang menjelaskan bahwa para nabi itu juga ke pasar. Nah, sahabat-sahabat nabi itu juga berdagang di pasar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar juga dagang, Utsman juga dagang, Abdurrahman bin Auf juga dagang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Kata Allah, tidaklah kami utus sebelummu dari rasul-rasul melainkan mereka itu makan. Mereka bukan malaikat. Semua rasul yang Allah utus sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai ditutup oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu, semua rasul itu makan. Mereka manusia.
wa yamshuna fil aswaq, dan ternyata mereka berjalan-jalan di pasar. Maka para ulama menyebutkan bahwa masuk ke pasar apabila ada kepentingan nggak masalah. Namun yang bermasalah ketika antum masuk pasar tanpa punya tujuan. Tujuannya hanya lihat-lihat. Sekarang pasarnya di tangan antum. Orang kadangkala masuk ke pasar ditanya, mau beli apa? Nggak ada, lihat-lihat doang. Tapi tahu-tahu besok paket apaan nih? Ya, itu pasar dunia. Ingat, pasar dunia adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Sedih sekali jemaah ketika melihat pasar dunia. Kadangkala sebelum subuh sudah ramai. Bahkan di tempat ana di Jember, ana nggak tahu di sini, di Kadipaten ini ya. Itu jam 12 malam itu sudah dimulai pasar. Sama di sini juga. Ngapain mereka jam 12 malam? Waktunya bermunajat tuh, nggak usah. Waktunya cari fulus. Terus sampai subuh. Azan dikumandangkan. Mereka meninggalkan dagangannya? Tidak. Adalah entah berapa persen ya yang meninggalkan dagangannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan tidak. Maka pasar itu benar-benar tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada sebuah athar dari Maitham, salah satu dari sahabat Nabi alaihissalatu wasallam. Dia mengatakan, balagani, telah sampai kepadaku sebuah cerita, sebuah riwayat nih. Annal malaka yaghdu birayatihi ma awwali man yaghdu ilal masjid. Bahwa malaikat itu akan berjalan dengan benderanya. Ini kalau kita bicara ada peperangan antara syaitan dan orang-orang soleh dan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu akan membawa benderanya berjalan bersama orang yang pertama ke masjid. Masya Allah. Mau ada pengumuman apa? Berjalan dengan orang yang pertama ke masjid. Usahakan jamaah, sekali-kali antum jadi orang yang pertama ke masjid. Yang antum datang ke masjid belum dibuka masjid. Mungkin antum merasa marah. Mana ini DKM-nya? Jangan, gak perlu marah antum. Ada malaikat yang bersama antum. Dia bawa bendera. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji. Terus nih malaikat mendampingi orang ini dengan benderanya sampai pulang. Fayadkhulu biha manzilah. Dia masuk ke rumahnya bawa bendera kemenangan dia. Aku ke masjid. Aku ke rumah Allah Azza wa Jalla. Wa inna syaitan la yaghdu birayatihi ma'a awwali man yaghdu ila suq. Sedangkan syaitan itu bersama benderanya, dia berjalan mendampingi orang yang pertama masuk pasar. Ini asar diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi jamaah, itu kondisi pasar pada umumnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Karena disitulah tempat berbagai macam kemaksiatan jamaah. Penipuan ya. Anak kadang kala sakit hati ya sama pedagang di pasar itu. Dia sampai hari ini Ana masih ingat kejadian itu. Ketika Ana mau beli sesuatu di Medina, karena mau liburan, mau beli oleh-oleh hadiah gitu ya. Ana beli satu barang, dia ngomong 12 real, Ana tawar 8 real tadi ya. Modalnya nggak segitu tadi ya. Modalnya aja belum segitu. Biasa kan pedagang kan seperti itu. Ya udah, Ana pergi, dipanggil jemaah. Ana heran, katanya modalnya nggak segitu, tapi kenapa dikasihkan?
Apa dia jual rugi? Atau dia bohong? Jamaah, siapa yang pedagang di sini? At-tujar fujar. Kata Nabi SAW, para pedagang itu penjahat. Penjahat. Itu kata Nabi SAW. Illa man barra wa sadaq. Kecuali orang yang ketika berdagang, dia baik, caranya baik, benar, dan dia jujur. Dan sulit menjadi pedagang yang jujur. Jadi ustadz yang jujur, ya mudah. Karena dengan kejujurannya orang tambah percaya sama dia. Tapi jadi pedagang yang jujur, dagangannya nggak laku. Di pasar itu tempat sumpah palsu. Wallah, wallahi, demi Allah, antum nggak akan nemu barang kayak gini nih. Ini paling bagus dan khusus buat antum. Anak kasih harga segitu. Ini khusus buat antum. Dia orang ke-100 ya mah. Jadi semua orang yang masuk ke tokonya khusus buat antum. Ya memang betul khusus buat antum sekarang gitu loh. Antum keluar, datang orang baru, ini khusus buat antum. Subhanallah. Ahibati billah. Jadi memang bagi orang yang dikasih bala, hidupnya di pasar. Karena ada orang, gimana Ustaz ya, anak memang hidupnya di pasar Ustaz. Maka hendaklah dia menghadirkan di dirinya ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar, dia ingat sama Allah. Dia ingat bahwa tempat yang aku masuki ini tempat yang paling dibenci sama Allah. Sehingga dia membentengi dirinya dengan zikir masuk pasar. Dia membentengi dirinya dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Bahwa semua transaksi yang dia lakukan, semua ucapan yang dia lafalkan, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqib atid. Hadirkan dia bahwa semua yang aku akan omongkan, yang keluar dari lisanku, itu akan dicatat. Ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Hadirkan di dirimu bahwa rizkiku sudah dicatat. Aku akan pulang membawa rizkiku. Pasar itu juga tempatnya orang hasud, tempatnya orang iri, tempatnya sihir. Pernah disihir antum di pasar? Ada cuma. Khususnya yang buka restoran, yang buka warung itu. Ya karena mereka berpikir kalau nggak pakai sihir nggak laku katanya. Ainal iman billahi tabaraka wa ta'ala. Mana imanmu? Bahwa innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rizki dan Allah Maha Kuat dan perkasa. Ahibati fillah. Jadi antum jangan masuk pasar kecuali kalau harus masuk pasar. Kalau enggak usah. Enggak ada ceritanya antum buka handphone masuk pasar tanpa antum enggak mau niat beli. Apalagi antum ketemu orang-orang yang teriak-teriak menawarkan barangnya. Sekarang tuh orang semua menjajakan barangnya dengan teriak-teriak di media sosial. Kalau antum nggak ada perlunya, antum baca Quran aja. Tapi kalau ada perlu, anda mau beli sesuatu, udah mau beli sesuatu itu yang antum cari. Jangan lihat sana, lihat sini, akhirnya maksiat yang antum dapatkan. Ahibati fillah, di surga ada pasar. Bagi orang yang ketika hidup di dunia, dia suka dengan pasar akhirat. Di surga ada pasar. Untuk siapa pasar ini? Buat orang-orang yang ketika hidup di dunia, dia suka ke pasar akhirat. Loh, emangnya di dunia ada pasar akhirat? Ya gitu, itu yang akan kita bicarakan. Supaya antum bisa ke pasar di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah sediakan pasar di surga itu jemaah. Karena memang manusia itu suka milih barang. Dia suka melihat barang ya. Apalagi ya ketika semuanya boleh diambil dengan gratis. Antum bisa lihat kalau ada pasar dibuka di dunia ini,
Lalu dikatakan kepada semua warga kadipaten bahwasanya apa pasar depan kita nih? Pasar kadipaten. Bahwa ke pasar kadipaten dari jam 6 sore sampai 6 subuh gratis. Kira-kira apa yang akan terjadi? Orang Cirebon datang, orang mana datang, semua gratis. Iya, jangan gratis. Diskon aja rame jemaah. Ketika dikatakan bayar 1 ambil 10. Di mana itu Ustaz? Bismillah. Ahibati fillah. Di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Pasar ini didatangin tiap hari Jumat. Antum tahu pasar di masa lalu, ya mungkin sampai sekarang ya, masih ada. Ada pasar yang musiman. Di Jakarta itu ada pasar Senen, ada pasar Rebo, ada pasar Minggu, ada pasar Kamis juga. Masya Allah, Ana baru dengar pasar Kamis. Taib, di Kadipaten ada pasar apa? Pasar Minggu, apa lagi? Bener, kalau dulu itu pasarnya pindah-pindah jemaah, pindah-pindah pasarnya. Orang itu nggak ke pasar tiap hari, karena pasarnya memang adanya sepekan sekali. Nah, di surga nanti ada pasar Jumatan, tiap Jumat ada pasar. Fatahubbu rihus shimal, maka nanti akan ada angin utara yang bertiup. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Ketika angin itu bertiup jamaah, mereka itu tambah indah jamaah. Mereka yang ke pasar itu, dengan datang ke pasar, diterpa sama angin itu, mereka tambah ganteng. Ingat, nggak ada perempuan yang ke pasar, laki-laki. Loh, yang perempuan di rumah. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian nih orang-orang penghuni surga laki-laki pulang ke rumahnya, menjumpai istri-istrinya, wa qad izdadu husnan wa jamalan. Fayaqulu lahum ahluhum, dan ketika mereka pulang dan mereka ketemu sama keluarganya, keluarganya ngomong, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Mereka mengatakan, demi Allah kalian ini tambah ganteng gitu. Kalian tambah indah. Jadi pulang dari pasar tambah indah. Apa kata suami-suaminya ini? Fayaqul wa antum wallahi, dan kalian yang di rumah demi Allah kalian tambah cantik dan kalian tambah indah setelah ditinggal oleh kami. Para ulama menyebutkan, memang zahir hadis ini nggak ada perempuan yang ke pasar di surga itu. Karena memang ketika di dunia yang diwajibkan sholat Jumat itu siapa? Laki-laki. Mereka yang meninggalkan rumahnya, mereka menuju ke rumah Allah Azza wa Jal. Sedangkan perempuan sholatnya mereka di rumahnya lebih baik daripada sholatnya mereka di masjid. Maka di surga pun perempuan-perempuan itu tinggal di rumahnya. Gimana kalau ingin ini, ingin itu? Kata Allah Azza wa Jal, fiha ma tashtahihil anfus. Engkau mau apa? Tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, mereka akan melihat Allah Azza wa Jal, memandang wajah Allah, dan dengan itu pun mereka menjadi lebih indah. Dan yang wanita-wanita di rumah-rumah, bidadari-bidadari, mereka juga akan mendapatkan kenikmatan itu. Ahibati fillah, maka yang ingin ke pasar surga, hendaknya ke pasar akhirat di dunia.
untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Orang memang ke pasar itu tujuannya cari apa? Cari untung. Dia takut rugi. Dia selalu berharap untung, selalu berharap akan ada pembeli yang datang. Kalau bisa membeli dengan harga yang tinggi, maka ketahuilah pasar akhirat di dunia ini gak ada rugi. Sedangkan kalau pasar dunia, banyak orang yang tutup tokonya. Banyak orang yang bangkrut di pasar dunia. Banyak orang kemarin ketika terjadi COVID selesai. Dia sudah buka toko banyak ya dengan harapan dapat penghasilan banyak, ternyata tutup. Tapi untuk pasar akhirat ini dijamin antum akan untung selalu. Kenapa? Karena kita berdagang sama Allah. Kita kalau berdagang sama manusia, manusia itu pelit. Manusia itu wa uhdiratil anfusus syuh. Itu sudah ketentuan Allah. Manusia itu cinta sama harta. Dia pelit sama haknya. Tapi kalau sama Allah, jangan ditanya antum dagang sama Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha agung. Allah itu maha dermawan. Ahibati billah. Maka Allah akan memberikan harga paling tinggi. Paling tinggi. Terus apa dagangan kita yang mau kita jual ke Allah Azza wa Jal? Diri kita. Jual diri kita sama Allah. Jual harta kita sama Allah. Di surat Taubah ayat 111. Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha ishtara. Sesungguhnya Allah membeli. Ini dagang tuh. Kita bicara pasar akhirat nih, Allah beli. Beli dari siapa Allah dan apa yang dibeli sama Allah? Minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa kita. Siapa yang ngasih jiwa kita? Allah. Allah membeli dari kita harta kita. Harta kita dari siapa? Ya dari Allah. Bayangin ya, Allah yang ngasih kemudian Allah beli. Terus dikasih apa Allah? Bi anna lahumul jannah. Allah kasih surga. Jadi kalau bicara surga, ya Allah ya. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nggak ada keletihan di surga. Nggak ada tidur di surga. Nggak ada. Antum bisa bayangin ya. Terus terang, ana tadi ngomong sama panitia, kenapa kajiannya nggak ba'dal maghrib? Kok ba'dal isya ana ngomong. Kesian jamaah lapar. Lapar antum jamaah? Lapar, ngantuk, Masya Allah. Ustadznya juga sama lah. Tapi ustadznya dikasih makan dari jamaah sebelum maghrib kita makan. Tadi Allah membeli dari kita jamaah. Sudah. Apa dapat surga? Di surga di dunia tadi kita capek, kita lelah. Di surga nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada toilet di surga. Nggak ada ceritanya toilet. Antum sekarang kepingin makan, tadi lewat gitu ya. Ada jualan apa tadi? Ada martabak, ada nasi padang, udah kebayang tuh nasi padang tuh. Antum di surga ya Allah kepingin nasi padang di depan antum ya Allah. Datang nih, di sini nggak bisa. Ngomong sama panitia nggak dikasih juga. Nah, dan sistem dagang sama Allah, kita kasih 1, Allah kasih 10. Bahkan Allah kasih 700 kali lipat. Di dunia, kalau antum bisnis sama orang, antum kasih uang 100 juta, dapat untung 30 juta, ketahuilah itu investasi bodong. Dari awal antum harus tahu ini bodong. Siapa yang mau ngasih untung 30%? Antum gak usah kerja. Taruh 100 juta tiap bulan dapat 30 juta. Taruh dia 100 juta jemaah. Bulan pertama turun 30 juta. Masya Allah benar ternyata. Bulan kedua turun 30 juta. Masya Allah benar ternyata. Padahal duitnya dia yang dibalikin jemaah.
Akhirnya dia ditawarin, Bapak kalau 1 M dapat 300 juta. Allah, bener. Jual rumahnya, jual motornya. Dia mau tidur-tiduran nih, dapat 30%. Taruh 1 M, betul. Bulan pertama 300 juta. Duitnya siapa? Ya duitnya dia. Bulan kedua hilang udah. Hilang, nggak ada jemaah. Dunia nggak ada kayak gitu. Tapi Allah Azza wa Jalla menawarkan, subhanallah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka Allah akan kasih 10. Itu standarnya. Standarnya 1/10. Tapi Allah bisa lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Dan kepada kelipatan yang tidak terhingga. Itu kalau dagang sama Allah. Maka ketika ada seorang di masa Nabi SAW, dia bawa 1 ekor onta. Yang sudah dikasih pelana. Siap untuk berjihad. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Dia cuma bawa 1 jemaah. Dia mengatakan, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah. 700 naqah. Kulluha makhtumah. Ya Allah, Allah itu baik banget ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melihat Allah jemaah. Nabi SAW mengatakan, engkau nanti akan dapat ganti dari Allah kata dia. Pada hari kiamat, bukan di dunia. Kita kadang-kala, Ustaz, kenapa gantinya nggak di dunia? Antum kan kepingin dagang di dunia, hasilnya anak kepingin kasih 1 dapat 700. Ini sahabat dapat 700 ekor onta di akhirat. Semuanya berpelana. Semuanya onta itu berpelana. Yang ada di catatan dia 700. Padahal dia cuma kasih 1. Yang ada di timbangan dia pada hari kiamat 700. Itu Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kala kita mau investasi sama Allah itu takut. Takut tidak dikasih ganti sama Allah. Engkau nggak yakin sama Allah. Ahibati fillah. 1 butir kurma. Itu bisa Allah jadikan seperti gunung. 1 butir kurma. Maka jangan pernah meremehkan berdagang sama Allah Azza wa Jalla. Kayak nih, antum duduk bareng sekarang nih. Kadang-kala ada 1 orang lapar. Dia udah bawa roti kek atau apa. Bismillah. Enggak nawarin yang kanan, yang kiri dia. Cuma 1. Bagi 2. Kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka. Walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma bisa selamat dari api neraka. Karena kita dagang sama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 butir kurma. Dari hasil yang baik. Dari hasil yang halal. Wala yaqbalullah illa tayyib. Ingat, Allah gak terima kecuali yang baik ya. Antum mau sedekah banyak, 1 M, 2 M, 1 triliun, kalau nggak baik ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Tapi antum sedekah 1000 dari hasil yang halal, Allah akan terima. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Allah akan menerima dengan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian nih 1 kurma ini akan dikembangkan sama Allah untuk yang ngasih tadi itu. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Sebagaimana seorang di antara kalian ketika merawat anak kudanya. Ketika dia punya anak kuda, dia besarin kuda itu, akan jadi mahal nih kuda nanti. Hatta takuna mithlal jabal. 1 kurma itu akan jadi seperti gunung buat dia. Kita berdagang sama Allah. Antum tahu, seteguk air yang diberikan kepada seekor anjing oleh seorang pelacur di saat anjing itu kehausan, Allah kasih surga jemaah. Ya Allah ya. Allah itu maha baik jemaah. Cuma kita banyak dosanya sama Allah. Dia cuma ngasih seteguk air.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing yang dia keliling memutari sumur ya, dia cari air, dia nggak bisa turun untuk minum di sana. Hampir saja dia mati kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tahu-tahu ada pelacur dari pelacur Bani Israel, pelacur jemaah, pezina dia ini, dia menjual dirinya. Tapi dia melihat itu anjing kehausan. Fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Ini pelacur, dia lepas sepatunya. Dia turun ke sumur itu jemaah. Dia ambil itu air, diriwayatkan dikatakan dia gigit sama mulutnya. Dia naik ke atas ya mah. Kemudian dia berikan kepada anjing ini. Allah ampuni dosanya. Ini pasar akhirat yang ada di dunia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah antum meremehkan kebaikan sedikit apapun. Tadi kita dagangnya sama Allah Azza wa Jalla. Tetesan air mata. Bekas debu di jalan Allah dihargai penyelamatan dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulun nar ainun bakat min khasyatillah. Enggak akan masuk neraka. Mata yang meneteskan air matanya karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin pernah menangis. Tapi adakah tetesan air mata kita yang karena takut sama Allah? Kebanyakan kita menangis disebabkan bersedih hati. Iya. Kita terharu, kita nangis. Tapi adakah sepanjang hidup kita yang kita menangis karena takut sama Allah? Sebagaimana Nabi SAW meneteskan air matanya sampai membasahi jenggotnya, membasahi pangkuannya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya orang yang punya ilmu. Maka jangan berhenti antum mengenal Allah, belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian hatta ya'udal labanu fi dhara' ya. Enggak akan pernah dia disentuh sama api neraka sampai susu itu kembali kepada tempat susunya di kambing situ. Di wadah susu yang ada di kambing itu. Wala yajtami'u dukhanu jahannam. Wa hubarun fi sabilillah fi min khair fi man khirai 'abdin aw qadami muslim. Enggak mungkin kata Nabi SAW. Debu yang dihirup oleh seorang hamba dalam jihadnya di jalan Allah ya, itu akan bergabung dengan asap api neraka. Nggak akan terjadi itu. Maka berjuanglah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Datanglah kepada Allah di sepertiga akhir malam. Allah tuh turun ke langit dunia. Allah ngasih penawaran sama kita aja. Kita itu kadang-kala, ana nggak ngomong antum ya, ana kadang-kala alarm itu bunyi jam 2. Tapi ana ngomong bentar lagi lah, mungkin 2:30. 2:30 bunyi, entar lagi lah jam 3. Kadang-kala sampai subuh nggak bangun. Padahal Allah lagi ngasih penawaran tinggi buat kita. Kita tuh kalau punya barang, ada orang yang ngasih penawaran tinggi, kita akan kejar. Antum mau ambil berapa? Oh ditawar fulan 1 juta, ana tawar 10 juta, antum nggak kejar dia. Dan Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia memberikan penawaran mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada dari hamba-hambaku yang mau minta ampun sama aku? Aku ampuni dia kata. Allah ngasih penawaran itu. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Aku kasih. Gitu kalau ada orang ngasih janji sama kita. Dia mau kasih sesuatu sama kita. Dia ngomong, aku akan kasih kamu. Tapi kamu ke rumah ya jam 1 malam ya. Kita akan datang ke rumah dia.
Karena dia mau ngasih kita sesuatu. Dan Allah mau ngasih sama kita apa aja yang kita minta. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Fa'atuba alaih. Apakah ada orang yang mau bertobat kepada aku? Aku akan terima tobatnya. Hatta yanshaqqal fajar. Sampai fajar itu terbit. Maka jangan sia-siakan pasar akhirat ini. Ahibatifillah. Dan sekali lagi. Barang yang Allah tawarkan itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sana tidak ada kata yang menoreh luka. Nggak ada jemaah. Kita di dunia capek. Kita dimaki sama orang. Kita dicaci sama orang. Kita ditipu sama orang. Di surga nggak ada. Ahibati fillah. Di antara pasar akhirat yang ada di muka bumi ini. Yang perlu kita berbondong-bondong ke sana untuk berdagang sama Allah Azza wa Jalla adalah masjid. Ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat ya. Tapi secara marfu hadis ini dhaif. Bunyinya al-masajidu suqun min aswaqil akhirah. Masjid-masjid itu adalah pasar-pasar akhirat. Masjid itu pasar akhirat. Man dakhalaha kana dhaifallah. Barang siapa yang masuk ke masjid itu maka dia jadi tamunya Allah. Qirahul maghfirah. Jamuan Allah yang Allah akan berikan kepadanya adalah ampunan. Wa tahiyyatuhul karamah. Sambutan Allah kepada dia adalah karamah yang Allah akan berikan kepada dia. Maka sering-seringlah antum melangkahkan kaki ke masjid. Datang ke rumah Allah. Ya kalau orang ke pasar itu ingin dapat keuntungan yang banyak sekali. Maka antum banyak-banyakkan mendapatkan untung di rumah Allah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya." Kalian mau enggak aku kasih tahu amalan yang menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihid darajat. Dan Allah akan angkat derajat-derajatnya. Apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'alal makarih. Termasuk yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudu di waktu-waktu susah. Boleh jadi air sedikit, boleh jadi musim dingin yang menusuk ke tulang, maka sempurnakan wudu kalian. Wa kathratul khuta ilal masajid. Dan memperbanyak langkah ke masjid. Jadi alhamdulillah nih sebagian antum mungkin jauh rumahnya. Tapi dia datang ke masjid. Kemudian yang ketiga yang antum lakukan tadi. Antum duduk sholat maghrib. Biasanya setelah sholat maghrib antum pulang. Tapi antum gak pulang. Antum nunggu isya. Dan kata Nabi SAW termasuk yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Wantidharus salati ba'da salah. Menunggu sholat setelah sholat. Cobalah dalam setiap hari ada satu waktu antum yang gak pulang langsung. Boleh jadi habis asar. Anda gak pulang. Nunggu maghrib. Atau ba'dal maghrib nunggu isya. Kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Ribat itu salah satu bentuk jihad. Jalla Allah Azza wa Jalla. Ribat itu adalah menjaga perbatasan negeri Islam sama negeri kafir. Saudara-saudara kita sekarang umpamanya di Palestina, di Gaza, semoga Allah menolong mereka. Yang menjaga di perbatasan Gaza sama Israel, itu disebut murabitun. Antum gak ke sana, di rumah Allah jadi murabit. Duduk, nunggu waktu sholat gitu. Dan sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai nunggu waktu sholat tapi sibuk dengan handphone. Ahibati fillah.
Kalau tadi disebutkan, jangan, Nabi SAW mengatakan, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, yang terakhir keluar dari pasar. Untuk masjid, beda. Jadilah orang yang pertama ke masjid, yang terakhir pulang. Kita tahu Jumatan ya. Sedih sebenarnya anak kalau ngomong Jumatan. Karena anak sering naik mimbar. Itu ketika Assalamualaikum baru 1/4 yang hadir. Nanti full masjidnya kapan? Khutbah kedua waktu doa. Jadi khutbah kedua waktu doa. Padahal kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma rah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badana. Seakan-akan dia itu mengorbankan 1 ekor onta. Antum yang nggak pernah kurban, tuh datanglah ke masjid di awal waktu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Barang siapa yang datang ke masjid di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah. Seakan-akan dia mengorbankan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsyan aqran. Dia seperti mengorbankan 1 ekor domba yang pakai tanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah. Seperti mengorbankan ayam. Berapa harga ayam sekarang? Berapa jemaah? 1 kilo berapa? 30. Pokoknya harus ke Jember antum. 23 di Jember. Betul, kemarin harga ayam tuh sampai turun sampai 19.000 ya. Baik, yang datang di waktu keempat tuh seperti mengorbankan ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah. Yang datang di waktu kelima seperti mengorbankan 1 telur. Bayangkan ya, dari onta yang kelima 1 telur. Wa idza kharajal imam. Kalau imamnya keluar berceramah, hadratil malaikatu yastami'una dzikr. Malaikat dengarkan khutbah Jumat. Di riwayat lain dikatakan para malaikat tutup buku sudah. Selesai, dengarkan. Tapi banyak orang tadi datang ke masjid Jumatan setelah imam naik. Bertahun-tahun seperti itu tidak merasa rugi apapun. Padahal dia rugi dengan kerugian yang besar. Haibati billah, rakaat al-fajr. 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat sunnah. Dan kita tahu pahala sholat wajib lebih banyak daripada sholat sunnah. Rakaat al-fajr itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian ada garansi. Kita kalau bicara pasar, kita selalu ingin barang yang ada garansinya. Garansinya pun milih. Kadang-kadang ada garansi yang ya abal-abalan lah. Ini bicara masjid. Bicara dagang akhirat. Kata Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ah. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dia dapat takbirnya imam yang pertama. Artinya dia nggak masbuk. Sebagian kita imam, tapi imamul masbukin. Imam buat yang masbuk dia. Ini orang 40 hari sholat berjamaah dapat takbiratul ihramnya imam. Kutiba lahu bara'atan. Allah akan stempel dia, dikasih 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq.
dia akan dikasih kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Kemudian ahibati fillah, di masjid yang ditawarkan semua barangnya asli, nggak ada yang KW. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang cahaya Allah itu, di mana cahaya itu didapatkan? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Itu adanya di rumah Allah. Di rumah-rumah Allah yang Allah memberikan izin ya untuk diangkat nama Allah, disebut nama Allah, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di waktu pagi dan petang orang bertasbih di rumah-rumah Allah itu jemaah. Rijalun. Nih lelaki-lelaki. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan karena perdagangan dunia, karena jual beli dunia dari mengingat Allah. Mereka tetap mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka terus mendirikan sholat, mengeluarkan zakatnya. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan hari di mana hati dan pandangan itu berbolak-balik. Ketakutan, penuh dengan kecemasan. Kemudian berdagang sama Allah ini, antum akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Salah satunya kajian kita hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Orang itu semua punya perkumpulan. Ada yang kumpul-kumpul di kafe. Ada yang nongkrongnya di pasar. Ini nih malam Ahad orang banyak nongkrong di mana? Di mana? Apa namanya? Kafe. Ada alun-alun juga? Ya, alun-alun nongkrong di sana sampai pagi kadangkala. Nyari apa mereka? Nyari kedamaian, ingin healing mereka. Aduh Ustaz, tenang ana di sini. Nggak ada ketenangan di sini nih. Di pasar akhirat ini ada ketenangan. Kata Nabi SAW, tidaklah orang-orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji Al-Quran di antara mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan sakinah itu akan turun. Makanya sebagian orang itu kalau di rumah nggak bisa tidur, waktu kajian bisa? Jadi tidur waktu kajian itu dari setan jemaah. Nah, tenang, maksudnya dia mendapatkan kedamaian, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, dia senang jemaah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputin mereka. Wa haffathumul malaika. Malaikat itu hadir loh jemaah. Antum bisa bayangin, di sekeliling antum ini ada malaikat. Coba antum lihat. Mereka nggak kelihatan. Tapi dengan iman kita yakin mereka hadir di tempat ini. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut kita di sisi malaikat-malaikatnya di sana. Terus jemaah, ada onta gemuk dan besar yang akan diberikan kepada antum. Dengan cara apa? Ini rumah Allah ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila buthan awil aqiq. Siapa di antara kalian yang mau berangkat ke pasar? Jadi ini ada dua pasar di Madinah yang terkenal, pasar Buthan dan pasar Aqiq. Fayakhudana qatain kaumawain zahrawain bi ghairi ithmin billahi azza wa jalla wala qat'i rahim. Siapa di antara kalian yang mau berangkat ke pasar Buthan Aqiq itu, di sana dia ngambil 2 ekor onta yang besar, yang gagah-gagah tanpa dosa. Artinya halal dia dapat itu tanpa memutuskan silaturahim. Apa kata para sahabat? Kulluna ya Rasulullah, kita semua mau ya Rasulullah. Apalagi sahabat pada waktu itu banyak yang miskin. Ditawarin dapat 2 ekor onta. Apa kata Nabi SAW?
Fal ayyaghdu ahadukum kulla yawm ilal masjid. Ketika seorang ini berangkat ke masjid tiap hari. Dia berangkat di waktu pagi umpamanya, waktu sore dia berangkat ke masjid. Fayata'allamu ayataini min kitabillahi azza wa jalla. Kemudian dia belajar 2 ayat. Belajar 2 ayat dari kitab Allah. Khairun lahu. Itu lebih baik. Min naqatain. Wa in thalathun fathalah. Itu lebih baik dari 2 ekor onta. Kalau engkau belajar 2 ayat. Kalau engkau mengkaji 3 ayat, maka itu lebih baik dari 3 ekor onta. Sebanyak ayat yang kau pelajari, itu lebih baik daripada onta-onta. Sejumlah onta-onta dengan ayat yang antum baca. Antum mau nggak kalau pahalanya di dunia? Mau nggak? Siapa yang mau? Belajar 2 ayat dapat 2 ekor onta. Siapa yang mau? Nah, antum mau? Anda kasih hadiah antum. Itu yang, nah. Enggak apa-apa, ada 2 orang yang angkat tangan, kasih lagi dia. Belakang situ. Anda mau tanya sama bapak yang pakai baju biru ini. Itu kasihkan ke belakang. Mau ditaruh di mana ontanya, Pak? Oke, bagus nih. Ini pemikiran yang brilian sebagai seorang pedagang ya. Dia taruh kandang, kalau bisa dijual lagi. Mau dijual ke siapa? Semuanya punya onta. Loh kalau baca 2 ayat dapat 2 ekor onta, semua orang akan baca. Semua di masjid akan punya onta. Pulang dari masjid bawa 2. Mau ditaruh di mana katanya. Mau dijual, ternyata semua orang baca 2 ayat juga. Ada yang baca 10, dapat 10 ekor onta. Capek antum jamaah. Dijual Ustaz. Siapa yang mau beli? Nggak ada yang beli. Karena semua orang sudah punya onta. Oleh karena itu pahalanya bukan di dunia. Kalau pahala itu diberikan di dunia, berhenti berputar roda dunia. Antum bawa onta, antum mau jual ke siapa? Semua orang kalau mau cari onta, tinggal baca 2 ayat. Ya kalau duit kan enak Ustaz. Oke, kalau antum baca 2 ayat, dapat 1 ayatnya 10 juta. Enak apa enggak? Enak. Terus buat apa tuh duit? Mau buat apa? Antum ke pasar, tutup pasarnya. Karena orang kalau mau cari fulus tinggal baca aja fulus. Antum mau ngisi bensin di SPBU, ada yang kerja di sana? Enggak ada kata dia. Buat apa? Fulus. Aduh, fulus baca ayat. Selesai. Makanya Allah nggak kasih itu pahala jemaah. Di dunia. Allah jadikan dia itu lebih baik jemaah. Dan yang terakhir. Dunia ini sebenarnya pasar. Dunia ini. Sebagian ulama mengatakan innad dunya suq. Dunia ini pasar. Wasil'atu fiha amalul insan. Dan barang yang kita tawarkan untuk kita jual itu adalah amal soleh kita. Amal perbuatan kita. Wal mu'amalatu fihi ma'allahi ta'ala. Dan kita bermuamalah sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lupa dengan pasar akhirat antum. Agar antum bisa ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan masuk ke pasar surga. Barakallahu fiik. Karena anda lihat sebagian sudah mulai memejamkan matanya. Ya karena perjuangan antum nunggu dari sebelum maghrib. Taib. Antum nunggu dari sebelum maghrib. Udah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Nah, anak akan tunjuk ya. Bismillah. Ya. Nah, antum. Siapa nama yang di kanan antum? Kok belum kenal? Kenalan sekarang. Siapa namanya? Dari mana? Sumedang. Masya Allah. Apa kerjanya dia? Tanyain. Oh pedagang. Masya Allah. Ini kasihkan ke Billy ya. Nah.
Masya Allah. Ya, Billy kasihkan ke dia ini. Masya Allah. Kan indah jamaah. Antum duduk bareng gak kenal sama saudara antum. Padahal boleh jadi dia masuk surga sebelum antum. Dan boleh jadi dia ingat sama antum kalau antum kenalan. Mana fulan yang dulu kajian di Al-Firdaus kok gak ada di surga Allah SWT. Boleh jadi dia kasih syafaat jamaah. Tapi ana akan jawab kalau antum sudah kenalan dengan yang kanan kiri antum. Fadol, kenalan dulu antum. Loh, kenalan jemaah, jangan diam. Malu mau kenalan. Astagfirullah. Ibu-ibu juga di atas. Ibu-ibu kenalan sama yang di kanan dan di kirinya. Jamaah, salaman itu berjabatan tangan sama saudaranya itu pahalanya digugurkan dosa-dosanya. Nah, udah. Anak akan tunjuk lagi ya. Jangan jamaah. Usahakan ketika antum datang ke masjid, awal datang, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kenalkan diri antum. Kemudian tanya dia dari mana. Ini ada pertanyaan dari mak-mak nih. Suami gak ke masjid. Tapi punya anak laki-laki yang harus diajarkan ke masjid. Apakah ibunya yang harus mengantar anaknya ke masjid? Mengingatkan suami sangat susah. Iya. Ada wanita-wanita yang ujiannya adalah suaminya. Antarkan ke masjid, gak apa-apa. Antarkan. Ana lihat ada seorang ibu-ibu, ya Allah ya. Ana kalau ngeliat perjuangan dia. Dia istri seorang ustaz. Ya antum tahu ustaz. Dia kadang-kala keluar kota. Kadang-kala dia harus safari dakwah. Kayak Ana nih. Siapa yang ngurusin anak-anak di rumah? Ya istri Ana. Itu Ana lihat perempuan itu subuh ngantarkan anaknya ke masjid. Dia antar anaknya ke masjid. Ya dia akhirnya sholat ke masjid. Gak apa-apa. Demi pendidikan anaknya. Dan itu salah satu perjuangan seorang ibu. Ya. Ketika dapat suami yang tidak ke masjid. Dia tetap menanamkan kepada diri anaknya cinta ke masjid. Dan jangan menjelek-jelekkan bapaknya kepada anaknya. Ngomong ya bapakmu kayaknya penghuni neraka memang. Jangan gitu. Ya sampaikan enggak bapakmu yang mungkin kecapean ini itu. Dia kasih alasan-alasan menyebabkan dia nerima. Sambil terus suaminya didoakan supaya dapat hidayah. Atau nanti engkau tanya sama bapak. Tanya apa? Tanya, Pak, apa sih fadilah ke masjid? Supaya bapaknya kasih penjelasan. Mungkin bapaknya, iya, sholat di masjid itu 27. Di rumah itu cuma 1. Bapak kok pilih 1? Ya bapak sudah banyak pahalanya. Astagfirullahaladzim. Ustadz, bagaimana dengan seorang istri yang mengakhirkan sholat karena amanah dari suami untuk menjaga jualan. Ketika azan suami jamaah di masjid. Apakah termasuk orang yang lalai? Enggak jamaah. Jadi waktu sholat itu ada yang waktu luang panjang ya waktunya. Jadi zuhur waktunya akan berakhir ketika masuk waktu asar. Gitu. Mungkin maghrib yang agak pendek. Seperti itu. Tapi tadi selama dia sholat di waktunya maka nggak ada masalah. Dan sampaikan kepada suami, Bang, engkau mau ke masjid fadol, tapi jangan iktikaf di masjid. Gantiin dia mau sholat soalnya. Kadang-kadang dia ngomong, jangan sholat dulu ya, aku ke masjid. Ikut kajian dia, sampai isya. Istrinya gak sholat akhirnya. Dan kadang-kadang kita perlu tutup toko kita cuma. Tutup antum, pakai banner atau apa, tulis, sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Kalau cuma tulisannya sedang sholat kan biasa aja mah. Tulis sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Biar orang-orang ingat bahwasanya sholat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Jika kita dituntut untuk selalu bersyukur dan sabar ketika di dunia. Dalam segala situasi dan kondisi. Berarti jika berpoligami. Apakah itu termasuk tidak bersyukur? Bukankah balasan surga lebih indah jika kita bersyukur karena cukup satu saja?
Oh, emak-emak ini jamaah. Ana kayaknya harus minum dulu sebelum jawab ini jamaah. Hadiah buat yang tanya. Ini emak-emak yang tanya. Oh, kasih tas. Oh, nanti yang tanya itu ambil hubungin panitia ya. Ana taruh di sini pertanyaannya. Iya, buat ibu-ibu ya. Laki-laki itu punya hak menikah 4. Haknya laki-laki apa haknya perempuan? Haknya laki-laki. Ketika laki-laki tidak mengambil haknya, maka tolong wanita ini berterima kasih sama suami. Tapi ketika laki-laki mengambil haknya, apa yang harus dia lakukan? Ya terima kasih juga. Masih 1 yang diambil sama dia. Dia punya hak 4, betul cuma seperti itu. Cuma kadangkala sebagian wanita beranggapan ketika laki-laki poligami dianggap zalim sama dia. Betul memang sebagian laki-laki zalim cuma. Dia nikah lagi dalam kondisi nggak mampu memberikan nafkah kepada istri yang pertama. Bahkan ketika dia nikah lagi dibagi 2 tuh nafkahnya. Kata istrinya, "Bang, itu aja belum cukup gitu. Engkau bagi lagi." Bersabarlah. Oh. Enggak. Jadi ketahuilah kalau enggak mampu, Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, secara mental, siap menghadapi badai, nikah. Kalau nggak mampu, puasa. Puasa. Maka ibu-ibu kalau lihat suaminya nggak mampu tapi dia kepingin poligami, "Bang, kita puasa Daud, Bang." Ajak dia puasa Daud. Iya, itu bagi yang mampu dan mampu berlaku adil. Wallah kalau nggak mampu cukup 1. Dan ketika seorang menikah lagi, dia harus tabah menghadapi masalah memang jamaah. 1 aja masalah. Antum 2, ada cerita orang yang mengadu ya. Dia mengatakan, "Ya Allah Ustadz, ana ini capek menghadapi istri ana, ini itu macam-macam." Tanya Ustadz, "Berapa antum?" 1, ana punya 4 semua kayak gitu. Masalah semuanya. Ya memang hidup itu masalah jamaah. Jadi kudu sabar memang orang. Jadi buat laki-laki tadi yang dia merasa gak mampu, jangan. Supaya jangan sampai antum rugi di akhirat nantinya. Kadangkala antum itu dibakar-bakar sama temennya. "Ayo, antum masih 1," kata dia. Kalau antum mau poligami gara-gara didorong, bahaya antum. Nanti jatuh terprosok gak bisa bangun antum. Betul. Tapi kalau antum memang merasa enggak, kayaknya ana perlu, Ustaz. Ana butuh. Bukan karena dorongan orang lain, semoga Allah mudahkan urusan antum. Tapi kalau gara-gara dipanas-panasi sama sohib, jangan. Jangan. Seperti itu. Dan buat ibu-ibu ketika suaminya tadi nggak poligami, tolong hormatin suaminya. Ketika suami poligami, ya tetap kau hormati. Karena dia tidak mendolimin dirimu. Dia mengambil haknya. Faham? Oh, cocok Ustadz ini. Antum jangan cocok-cocok ya ma. Iya. Dan Nabi SAW menghadapi istri-istrinya capek. Capek. Beliau sabar. Sampai Allah itu menegur Nabi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan Nabi." Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang halal buat engkau? Gara-gara engkau ingin menyenangkan istri-istrimu. Nabi capek menghadapi istri-istrinya. Lelah. Sampai Nabi SAW pernah bersumpah tidak mau mendatangi istrinya selama 1 bulan. Karena memang seperti itu, perlu perjuangan. Ingat, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Jadi ibu-ibu mungkin berpikir, itu Ustaz poligami karena syahwat, karena nafsu. Wallahi kalau karena nafsu dia akan berzina.
nikah itu ana merasakan bagaimana beban bertambah. Bagaimana dia harus menghadapi mertua, bagaimana dia harus menghadapi ipar-ipar, bagaimana menghadapi omongan orang yang dikatakan orang yang poligami itu orang yang zalim, ini itu macam-macam. Itu ada omongan itu. Ketika orang berzina selesai dia salurkan syahwatnya, selesai, nggak ada tanggung jawab lagi dia. Cuma dosa yang dia kerjakan. Tapi ketika dia menikah dengan seorang wanita, dia harus mengemban tanggung jawab itu, capek, dia lelah. Tapi mau gimana? Dan semua wanita itu bengkok. Memang kudu sabar gitu. Maka ibu-ibu kalau menghadapi suaminya yang poligami, tapi dia mampu berlaku adil, sabarlah. Ketika engkau merasa berat ya, apalagi ada setan-setan poligami. Ketika tahu temannya di poligami, dia datang. Kamu kok mau? Kalau saya sudah gugat cerai. Betul jemaah. Atau datang mengatakan, ya Allah kesian, kamu kurang apa? Memang suamimu gak tahu diri. Jadi Allahu Akbar. Tuh suamiku Masya Allah gak poligami. Kadang-kadang seperti itu. Gimana cara menyiasati suami atau menasehati suami yang mendengar azan masih asyik dengan HP-nya. Antum kalau punya suami kayak gitu, anti duduk di sebelahnya. Pijet dia. Terus bisiki dia, "Bang, udah azan, Bang." Lalu suaminya noleh katanya. "Aku nggak tuli." Enggak, insya Allah enggak kayak gitu suaminya. Kalau suaminya ngomong kayak gitu, maafkan aku Bang. Aku cuma ingin kau dapat fadilah yang banyak. Udah tinggal. Jadi jangan sampai kau ngasih nasihat suami itu, azan. Jangan gitu. Itu suami tetap sebagai imam gitu. Perkenalkan saya Akhwat dari Cikarang. Jauh banget Cikarangnya. Saya bersama suami ikut kajian Ustadz dari pagi di Cirebon. Izin bertanya, bagaimana cara mengundang Ustadz? Allah. Allahu Akbar jemaah. Ya, ana terus terang, ana sering dimarahin sama istri ana. Karena dia mengatakan, "Bang, ayolah jangan sering safar." Betul memang jemaah. Ana berangkat dari hari Jumat, Sabtu, nih sampai malam kayak gini. Ntar berangkat ke Jakarta, akhirnya kecapean, Senin harus ngajar ya. Maka buat orang yang ingin ngundang ana, satu yang harus dia lakukan. Banyak-banyak berdoa. Semoga Allah berkahin waktunya Ustadz dan Ustadz ingat sama Cikarang tadi. Barakallahu fikum. Maksud dari dilipat gandakan 10 bahkan 700 kali lipat. Kebaikan seperti apa? Apakah kebaikan tersebut, apakah kebaikan itu diberikan Allah kepada hambanya di akhirat saja atau di dunia? Iya, kalau bicara seorang beramal soleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin au untha." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, Allah akan kasih balasan di dunia dan di akhirat sebenarnya. Allah katakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala yang lebih baik kelak di akhirat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di dunia dikasih balasan. Tapi balasan di dunia itu ya akan ditinggalin. Di antara hayatan thayyibah yang disebutkan oleh para ulama adalah segala bentuk kebaikan. Salah satunya adalah qanaah. Orang ini dikasih menerima dengan kondisi yang ada. Jadi bukan kebaikan dikasih kekayaan, enggak. Para nabi gimana hidup mereka? Secara ekonomi susah, tapi mereka dikasih yang namanya qanaah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau tidur di atas ranjang yang dari tikar ya.
yang kemudian membekas di lambung Nabi alaihi salatu wassalam. Umar kemudian menangis. Mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, itu Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kemewahan. Mereka bernyaman-nyaman, berlezat-lezat. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia, Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku sama dunia ini, Umar, seperti orang yang sedang naik kendaraan. Kemudian dia istirahat di bawah pohon. Sebentar kemudian dia pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Iya. Nabi berapa lama hidup di dunia? Hanya 63 tahun. Baik, berapa lama beliau hidup di kuburnya sekarang? Siapa yang mau jawab? Nah. (1.300-an). Dihitung. Nah. 1.400 berapa? Belum. Mana? 1444. Belum. 1.300. Belum. Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak. 1.047. Ya Allah. 47. Belum. 46. Enggak lah. Berapa? Belum. La haula wala quwata illa billah. Gimana ngitungnya jemaah? Ana bingung ini ngitungnya ya. Berapa? 1383. Ya Allah. Nah. 1455. Ana minum lagi jemaah. Bismillah. Ini di belakang. 1435. Sekarang 1446. Nabi Muhammad alaihissalatu meninggal tahun 11 Hijriah. Udah. Berarti 1446 dikurangin 11. Tadi Nabi alaihissalatu hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang beliau penuh dengan kenikmatan di alam barzakh sana. Sudah 1435 dan terus nanti sampai kiamat dibangkitkan. Maka tadi Nabi alaihissalatu mengatakan, apa urusanku sama dunia? Jadi di antara balasan dunia itu adalah qanaah, nerima dengan kondisi yang ada. Karena antum nggak bisa menjadikan dunia ini seperti surga, nggak ada. Anda nggak kepingin sakit, dikasih sakit sama Allah Azza wa Jalla. Anda nggak kepingin cemas, dikasih kecemasan. Anda nggak kepingin gundah, ada kegundahan dalam kehidupan ini. Tapi tadi dikasih nerima, qanaah dan ridho dengan apa yang Allah tentukan. Jamaah, kayaknya itu yang bisa Anda sampaikan karena Anda harus meninggalkan Majalengka menuju ke Jakarta. Dan mudah-mudahan panitia dimaafkan sama Allah. Karena bikin kajian habis isya dia. Bikin antum lapar, bikin antum ngantuk. Tapi semoga yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Ingat, ilmu itu untuk diamalkan. Bukan cuma, oh iya saya ngerti, saya paham. Amalkan. Dan ketika antum sulit mengamalkan, katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.